안 먹었어. 부진. 잠깐만 기다려. I just can't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Dan masih bersama saya yang akan menceritakan sebuah alur cerita filmnya. Pada kesempatan kali ini dan kesembilan kali ini juga, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Extreme Job. Film ini menceritakan sekelompok polisi yang menyamar menjadi penjual ayam goreng demi bisa mengintai sekelompok penjahat yang mereka incar. Tapi, seiring berjalannya waktu, ayam goreng yang mereka jual justru berkembang dengan sangat pesat, sampai-sampai mereka lupa dengan tugasnya dan malahan sibuk dengan menjual ayam geprek. Ayam goreng. Tapi sebelum kita bahas filmnya seperti biasa, siapkan terlebih dahulu cemilannya dan cari posisi yang paling nyaman untuk menonton. Oke, daripada penasaran dengan alur cerita sekelompok polisi tadi, langsung saja kita bahas film Extreme Job. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan pengedar narkoba yang sedang bergosip tentang betapa banyaknya undangan pernikahan dari para teman tongkrongan yang dulunya akrab tapi sekarang hanya mitos. Tiba-tiba datang seorang polisi yang bernama Jang yang sayangnya tidak berhasil menerobos masuk ke markas mereka melewati jendela. Penjahat yang melihatnya pun terheran-heran karena sebenarnya polisi tersebut tidak harus masuk lewat jendela sebab di ruangan tersebut ada pintunya. Akibat karena keseringan nonton sinetron yang tidak jelas, mereka pun berakhir seperti itu guys. Di sisi lain jendela, terdapat sang kepala dari satuan polisi itu yang bernama Ketua Go. Penjahat yang melihat tingkah mereka pun berkomentar karena seharusnya mereka berhasil masuk lewat kaca jendela dan berakhir keren seperti polisi di film-film action luar negeri. Di tengah perbincangan Ketua Go, penjahat tersebut malahan kabur lewat jendela dengan adegan yang lebih keren, lebih epik dari aksi Ketua Go dan rekan-rekannya. Kemudian aksi kejaran-kejaran mereka pun berlanjut sampai ke jalan raya. Ketika si penjahat tadi sedang melakukan aksi merebut mobil, penjahat tersebut malahan dibully oleh emak-emak pemilik mobil. Tidak menyerah di situ, penjahat kemudian kembali berlari lagi. Di tengah pengejaran penjahat yang melarikan diri, salah seorang polisi yang bernama Mang dengan ekspresi meledeknya mengejar penjahat tersebut menggunakan motor Grand Astrea yang sudah ia modifikasi sendiri. Alhasil dengan bantuan dari Mang, mereka pun akhirnya berhasil melumpuhkan penjahat itu. Tetapi, aksi mereka justru membuat mobil di jalan mengalami tabrakan beruntun yang tidak masuk akal sama sekali. Akibat dari kekacauan yang mereka buat, Ketua Go dan anak buahnya dipanggil oleh direktur mereka. Sang direktur di sini sangat marah karena pihak polisi harus mengganti uang ganti rugi yang cukup besar atas kekacauan yang mereka buat untuk menangkap penjahat kelas teri. Kelompok polisi yang konyol ini adalah pasukan khusus yang ditugaskan untuk menangkap penjahat di kota itu, yang diketuai oleh Ketua Go, Jae Hon, Yung Ho, Ma, dan Jang. Kemudian karena kekacauan yang mereka buat, direktur membandingkan Ketua Go dengan para juniornya yang lebih dahulu naik pangkat dan menjadi seorang kepala. Melihat kelompok mereka yang seperti ini, maka tidak heran kenapa Ketua Go tidak kunjung naik pangkat, meskipun sudah begitu lama bekerja di kepolisian. Di sela-sela percakapan mereka yang rumit, sang direktur mengatakan kepada Ketua Go bahwa mereka sebenarnya tidak pantas menjadi seorang polisi dan meminta kepada mereka semua untuk keluar dari ruangannya. Saat berjalan, mereka semua nampak saling menyalahkan satu sama lain atas kinerja kelompok mereka yang sama sekali tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut membuat perseteruan antara mereka semakin memanas. Ditambah lagi bahwa di sini diketahui detektif Ma kepergok menggunakan dana investasi kepolisian untuk bermain judi.
Perkelahian di antara kelompok itu terjadi, guys. Di tengah keributan dan perkelahian kelompok ketua Go, nampak kelompok lain yang diketuai Choi datang. Choi ini merupakan junior dari ketua Go yang sudah naik jabatan terlebih dahulu. Di sini ketua Choi mengatakan bahwa kelompok yang diketuai ketua Go selalu gegabah dalam menjalankan misi. Demi merayakan dirinya yang baru saja naik pangkat menjadi kepala bagian, ketua Choi dan timnya mengajak mereka untuk makan bersama. Ketika mereka sedang asik makan dan mengobrol, nampak ketua Choi memberikan kepada ketua Go sebuah misi yang sangat penting, guys. Yaitu menangkap seorang bandar narkoba yang bernama Lee Mubai. Mengetahui bahwa itu merupakan misi yang besar, ketua Go ini tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran tersebut. Tawaran itu diberikan ketua Choi kepada ketua Go karena dirinya masih sangat menghormati ketua Go sebagai senior di kepolisiannya. Ketua Go dan rekan-rekannya pun mulai mempersiapkan rencana untuk menangkap bandar narkoba Lee Mubai. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mulai melakukan penyamaran. Ada yang menyamar sebagai seorang petugas teknis CCTV, menjadi seorang guru bela diri, menjadi petugas kebersihan, dan sampai-sampai menyamar menjadi seorang buruh pabrik yang sebenarnya tidak ada faedahnya sama sekali. Di sisi lain, Detektif Ma mulai melakukan pengintaian dari atas gedung. Sialnya, Detektif Ma bukannya mendapatkan informasi tentang bandar narkoba, ia malahan dituduh mengintip seorang ibu-ibu paruh baya yang sedang berada di kamar apartemennya. Kembali ke Detektif Jae-hom, yang dengan nasib sialnya sekali lagi malahan ikut masuk ke dalam mobil yang hendak melakukan demonstrasi bersama rombongan buruh. Tak lama setelah itu datanglah dua polisi ke tempat tersebut. Polisi itu datang karena sebelumnya ibu-ibu melaporkan bahwa Detektif Ma tengah secara diam-diam mengintipnya dari atas gedung. Saat ketua Go sedang memberitahu identitasnya secara diam-diam kepada polisi, tiba-tiba sekelompok penjahat yang menjadi target mereka datang, guys. Penjahat tersebut lewat di depan ketua Go. Karena sedang melakukan penyamaran, ketua Go dan timnya memberitahu identitas yang asli pada polisi itu ketika mereka berada di dalam mobil. Keesokan harinya, ketua Go dan timnya kemudian memantau pergerakan target melalui kedai ayam goreng di seberang jalan. Mereka melakukan pemantauan dari pagi, siang, sore, hingga malam. Dan pada malam harinya, karena mereka sudah sedikit jenuh dengan pemantauan yang begitu-begitu saja tanpa ada pergerakan, tiba-tiba secara kebetulan Young Ho melihat Lee Mubai, yakni bos dari kelompok penjahat tersebut, masuk ke dalam bangunan itu. Ketua Go dan timnya pun mulai membuat sebuah rencana. Ketua Go mengatakan bahwa mereka harus menangkap kelompok penjahat tersebut tanpa harus melibatkan tim lain. Dengan begitu, maka tim mereka tidak akan dipandang remeh lagi oleh tim kelompok polisi yang lain. Ketua Go di sini menjelaskan kepada mereka agar tidak bertindak gegabah lagi, atau dana pensiunan ketua Go akan dihapuskan demi untuk membayar uang ganti rugi biaya kekacauan di dalam aksi mereka nanti. Di tengah percakapan mereka, di sini Yuho melihat petugas pengantar makanan yang dengan mudah dapat masuk ke dalam bangunan penjahat tersebut. Pemilik kedai ayam goreng kemudian mengatakan kepada mereka bahwa bangunan di seberang kedainya sering memesan makanan di tempatnya. Tanpa berpikir secara panjang kali lebar, mereka berlima kemudian melamar pekerjaan di kedai ayam goreng itu, supaya mereka bisa masuk dan mendapatkan informasi yang ada di dalam, sehingga mereka dapat dengan mudah
menangkap penjahat itu. Namun sayangnya, ternyata pemilik kedai tersebut menolaknya dan menjelaskan kepada mereka semua bahwa kedai ayam gorengnya akan ditutup karena sepi pengunjung. Tidak kehabisan ide, mereka justru mengusulkan untuk menggunakan dana kepolisian untuk membeli kedai ayam yang hendak ditutup itu. Ketika pulang, istri ketua Go menyindir kepada suaminya yang hampir mendekati masa pensiunan tidak kunjung naik pangkat. Saat makan di luar bersama putrinya, ketua Go mendapatkan pelajaran berharga mengenai sosok ketua dari putrinya yang baru saja menjadi ketua kelas. Putrinya di sini menjelaskan bahwa seorang ketua harus memiliki kemampuan yang baik serta uang yang banyak. Keesokan harinya, saat mereka tengah mendiskusikan perjanjian kontrak kedai, tiba-tiba ketua Go di sini datang dan langsung saja membeli kedai ayam goreng itu menggunakan dana dari kepolisian alias dana pensiunannya. Tak lama setelah itu, ketua Go dan timnya langsung bergegas mempersiapkan peralatan untuk melakukan penyelidikan. Saat sedang melakukan penyelidikan, tiba-tiba berdatangan orang-orang yang hendak mengunjungi kedai ayam goreng mereka. Dan lucunya, secara spontan, mereka selalu berusaha membereskan berkas-berkas penyelidikan secara singkat. Ketua Go yang melihat hal itu berulang kali, akhirnya merasa kesal, yang dimana situasi kedai mereka berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan pemilik kedai dulu, yang sepi pengunjung. Di dalam perdebatan itu, Detektif Ma secara cemerlang kemudian mengusulkan untuk sekalian saja membuka kedai ayam goreng. Malamnya, secara mendadak, para penjahat yang tengah mereka selidiki datang ke tempat kedai mereka. Sayangnya ketua Go dan timnya tidak memiliki persediaan ayam goreng sama sekali untuk disajikan. Karena rencana awalnya, sebenarnya mereka tidak ingin membuka kedai ayam goreng secara sungguhan. Tapi jika tidak ada ayam goreng secara terus-menerus, maka akan menimbulkan kecurigaan bagi para pelanggannya. Dan hal tersebut mungkin akan membuat penyamaran mereka terbongkar. Oleh karena itu, maka mereka berlima menyusun sebuah rencana untuk membuat makanan di kedai yang mereka tempati. Dan di sini ketua Go meminta kepada timnya untuk memasak ayam goreng. Masakan siapa yang paling enak akan menjadi masakan pilihan yang akan disajikan di kedai mereka. Tidak disangka-sangka, ternyata masakan Detektif Ma justru yang paling enak. Dan karena hal tersebut, kemudian Detektif Ma ditunjuk menjadi tukang masak di kedai mereka. Tidak lama setelah itu ada dua orang pengunjung yang datang. Pengunjung tadi memesan makanan ayam bumbu di kedai mereka. Akibat terlalu fokus dengan ayam goreng, ketua Go akhirnya meminta kepada Detektif Ma untuk membuat menu masakan baru, yaitu ayam bumbu. Beruntung, Detektif Ma ini memiliki resep rahasia yang diturunkan dari keluarganya. Pelanggan tadi pun sangat menyukai masakan khas dari kedai ayam goreng mereka. Ketua Go dan timnya sangat senang sangat mengetahui jika ayam bumbu buatan Ma benar-benar disukai. Dalam waktu yang singkat, kelezatan ayam bumbu khas kedai mereka dikenal banyak orang, yang membuat kedai mereka menjadi ramai pengunjung. Orang-orang yang datang benar-benar ramai, sampai-sampai ketua Go dan timnya menjadi kewalahan. Saat ketua Go pulang ke rumah, istrinya sangat kaget melihat suaminya yang membawa tas Gucci original yang bukan KW seperti sebelumnya. 잠깐만 기다려. I just can't. 여보, Keesokan harinya, karena kedai mereka menjadi sangat terkenal dengan menu khasnya, membuat dua wartawan datang ke tempat itu dan meminta kepada ketua Go untuk melakukan kerjasama. Tetapi ketua Go di sini menolak mentah-mentah permintaan kerjasama tersebut. Karena misi mereka adalah melakukan penyelidikan sebagai seorang polisi dan bukan menjadi seorang pedagang di kedai ayam goreng.
Ketika hari sudah malam, Yoo-ho yang sedang melakukan pemantauan melihat pergerakan dari target mereka. Yoo-ho pada saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut kepada rekan-rekannya. Namun, tidak ada respon sama sekali oleh rekan-rekannya karena mereka terlalu sibuk melayani para pengunjung kedai. Karena tidak ada respon sama sekali, akhirnya si Yoo-ho ini memutuskan untuk mengikuti pergerakan mereka sendirian. Sayangnya, ketika sudah berada di persimpangan jalan, kedua mobil yang ia ikuti bergerak ke dua jalan yang berbeda. Yoo-ho akhirnya menjadi galau dan gagal mengikuti pergerakan mereka. Setelah gagal mengikuti pergerakan penjahat tadi, ia pun kemudian kembali ke kedai dan mengungkapkan kekesalannya kepada ketua Go dan timnya. Sebab Yoo-ho ini merasa hanya ia seorang dirilah yang selalu bekerja keras. Tentu saja karena perkataan itu diprotes rekan-rekannya, yang dimana timnya juga bekerja keras di kedai tersebut. Detektif Ma di sini menjelaskan bahwa ia rela mengorbankan tangannya yang sering terkena minyak panas ketika menggoreng ayam. Kemudian Jae-hoon rela memotong bawang 3 karung dalam 1 hari. Dan Jang harus melayani pengunjung dan membersihkan 78 meja. Mendengar hal itu, Yoo-ho sangat kaget dan terdiam sejenak. Kemudian ia mengungkapkan rasa herannya kenapa kedai itu bisa sangat ramai pengunjung. Agar ketua Go dan timnya tidak terlalu lelah ketika melayani pengunjung yang datang, mereka menyusun sebuah rencana di mana rencana itu adalah menaikkan harga makanan yang mereka jual menjadi harga yang mahal dan tidak masuk akal. Agar nantinya pengunjung yang hendak membeli dapat berkurang. Tetapi anehnya bukan malah menjadi sepi pengunjung, tapi kedai mereka menjadi tambah ramai pengunjung. Dikarenakan orang-orang yang datang berlagak sok mewah dengan makan ayam goreng di tempat kedai yang mahal. Bahkan yang membuat herannya lagi, kedai mereka menjadi destinasi wisata kuliner bagi turis-turis asal Jepang. Mereka yang sudah berusaha totalitas dalam penyamaran kemudian menjelaskan kepada ketua Go bahwa ada sedikit kejanggalan di sini. Meskipun kedai mereka begitu ramai pengunjung dan terkenal, tetapi para penjahat incaran mereka yang berada di seberang jalan tidak pernah sama sekali memesan makanan di tempat mereka. Di sela-sela pembicaraan mereka, Yoo-ho kemudian memberitahu bahwa direktur memanggil mereka semua ke kantor. Direktur di sini marah kepada ketua Go dan timnya karena isi laporan dari investigasi mereka hanya berisi tentang penyamaran saja. Ketika mereka sedang dimarahi oleh direktur, tiba-tiba masuk pesanan ayam goreng dari gedung seberang jalan ke ponsel milik ketua Go. Tanpa pikir panjang, ketua Go dan timnya langsung tancap gas dan bergegas melakukan aksinya. Mereka dengan cepat langsung menyiapkan pesanannya. Tetapi sialnya bukannya komplotan penjahat yang membuka pintu, malahan ibu-ibu yang dulu pernah diintip oleh detektif Ma yang memesan ayam goreng mereka. Tanpa sepengetahuan ketua Go, ternyata para penjahat incaran mereka telah lama pindah dari bangunan tersebut. Di sini, rasa kecewa dan kegelisahan mereka menjadi bertambah, guys. Ketika mengetahui bahwa wartawan yang sempat ditolak oleh ketua Go merasa sakit hati dan menyebarkan rumor buruk tentang kedai ayam goreng mereka. Tentu karena berita itu membuat tempat kedai ayam goreng mereka menjadi sepi pengunjung. Berita itu juga diketahui oleh atasan mereka yang membuat ketua Go dan timnya dibebaskan dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang polisi. Saat di rumah, istri ketua Go juga ikut memberikan nasihat serta saran akan hal tersebut. Karena ketua Go sudah dibebas tugaskan dari kepolisian, sang istri ini memintanya untuk sekalian saja resign dari kepolisian dan menjadi penjual ayam goreng sungguhan. Karena sang istri tahu bahwa resiko sebagai seorang polisi tidak sebanding dengan gaji kecil yang diterimanya. Ketua Go mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki modal lagi. Ketua Go pun kemudian meminta maaf kepada sang istri yang dimana dana pensiunannya sudah ia habiskan untuk membeli kedai ayam goreng.
Diketahui bahwa karena kedai ayam goreng Ketua Go dan timnya ramai pengunjung, membuat Lee Mu-bai, penjahat incaran mereka, memutuskan untuk pindah dari tempat itu demi melancarkan bisnis narkotika yang mereka lakukan agar tidak diketahui oleh orang-orang. Salah seorang yang bernama Jung, yang merupakan anak buah dari Lee Mu-bai, merencanakan sesuatu terhadap kedai Ketua Go. Keesokan harinya, Jung datang ke kedai milik mereka. Jung menawarkan uang kepada mereka dengan jumlah yang sangat besar untuk membeli kedai itu dan menjadikannya sebuah kedai baru dan membuka cabang di seluruh penjuru Korea. Dengan senang hati, Ketua Go dan timnya pun langsung menerima tawaran tersebut. Ternyata Jung dan kelompoknya memproduksi narkotika dalam jumlah besar yang kemudian mereka letakkan ke dalam ayam goreng tadi dan mendistribusikannya ke kedai-kedai cabang, di mana para karyawan yang bekerja di kedai itu adalah para pengedar narkoba bawahan Jung. Sayangnya Ketua Go dan timnya tidak mengetahui akan hal itu, dan dengan ceria mereka masih begitu antusias menjalankan bisnis ayam gorengnya. Sebab kedai ayam goreng mereka direnovasi menjadi lebih bagus dan penjualan dari ayam goreng mereka mengalami peningkatan drastis. Di tempat lain, Lee Mu-bai bertemu dengan bos kriminal yang sama dengan dirinya yang bernama Tae Chang. Terlihat Lee Mu-bai ini menawarkan kerjasama dengan Tae Chang untuk membuat penjualan narkotika di Korea Selatan berada di bawah kekuasaan mereka berdua. Tentu saja dengan kedok kedai ayam goreng yang sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Scene berlanjut ke sebuah restoran cabang di mana terlihat para karyawan anak buah dari Lee Mu-bai sedang malas-malasan dalam melakukan pekerjaan mereka. Bahkan mereka pun seringkali membuat keributan di depan para pelanggannya. Tentu saja hal tersebut membuat para pelanggan kedai ayam goreng menjadi kabur. Dan dalam waktu sekejap, berita tidak enak tentang kedai ayam goreng sudah menyebar di internet. Melihat berita tersebut, Ketua Go dan timnya menjadi geram. Karena itu sama saja mencoreng nama baik mereka. Didasari akan informasi yang sudah menyebar, Ketua Go dan rekan-rekannya tidak tinggal diam guys. Mereka pun mulai melakukan rencana untuk penyelidikan para karyawan tadi. Dan hasil dari penyelidikan yang dilakukan mereka selama beberapa hari, didapatkan informasi bahwa jumlah pesanan di kedai ayam goreng tengah mengalami penurunan. Tetapi berbanding terbalik dengan jumlah pesanan delivery order yang mengalami jumlah peningkatan yang tidak masuk akal. Dan yang membuat Ketua Go semakin curiga adalah pesanan yang sudah diantarkan melalui delivery order langsung dibuang oleh pembeli sebelum mereka memakannya. Dan terlihat sebelum makanan itu dibuang, mereka seperti mengambil sesuatu dari dalam plastik itu. Merasa ada yang kurang beres, Ketua Go dan timnya secara diam-diam kemudian pergi menemui para pembeli secara langsung. Dan mereka mendapatkan fakta bahwa pelanggan yang memesan delivery order adalah para pengguna narkoba. Kemudian Ketua Go menyuruh detektif Jan dan Jae-ho untuk menyelidiki setiap pembeli secara lanjut agar mereka mendapatkan bukti yang kuat. Di lain sisi, Detektif Ma pergi ke sebuah restoran cabang seorang diri. Sayangnya, nasib apes dan selalu sial masih melekat dalam hidupnya. Penyamaran yang dilakukan Ma diketahui dan ia pun dihajar sampai pingsan. Lewat KTP yang ada di dalam dompet milik detektif Ma, Lee Mu-bai mengetahui bahwa jika para pemilik kedai ayam goreng itu adalah seorang polisi. Karena hal tersebut, Lee Mu-bai kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengajar Jung yang dianggap tidak becus dalam memilih partner kerja. Merasa bisnis dan posisinya terancam, Lee Mu-bai kemudian berniat untuk mengkhianati Tae Chang dan merencanakan untuk membawa semua narkoba yang ia miliki beserta milik Tae Chang untuk dirinya sendiri. Dan Lee Mu-bai juga merencanakan untuk membunuh Tae Chang. Sebelum ia pergi, ia juga menyuruh anak buahnya untuk menyandra detektif Ma. Saat Ketua Go sedang bingung dan berada di kedai, si Jae-hoon ini dengan polosnya malahan mencoba memakai narkoba yang mereka temukan. Setelah mendapatkan semua informasi tentang mengedar narkoba, mereka kemudian berencana untuk meringkus Lee Mu-bai dan juga Tae Chang secara bersamaan. Demi melancarkan rencananya, mereka kemudian berangkat menuju kantor Jung yang sebelumnya menawarkan kerjasama di kedai ayam goreng milik mereka. Setelah mereka sampai di lokasi, ternyata Jung ini didapati sudah tidak berada di sana.
Tidak lama setelah itu, Detektif Jang mendapatkan telepon dari para penjahat yang sedang menangkap dan mengikat Detektif Ma. Tanpa perlu waktu lama untuk menemukan lokasi mereka, Detektif Jang kemudian melacak tempat di mana Detektif Ma ditangkap dengan menggunakan ponsel pintar miliknya. Dan mereka pun langsung bergegas menuju tempat itu. Di tempat lain, Ketua Choi dan timnya tengah menangkap salah satu anak buah Lee Mu-bai yang sedang keluar. Tetapi bukannya bisa meringkus anak buah Lee Mu-bai, Ketua Choi dan timnya malahan dengan mudah berhasil dikalahkan. Dan secara kebetulan ketika anak buah dari Lee Mu-bai pergi, mobil yang mereka naiki tiba-tiba ditabrak oleh bus di pinggir jalan yang menyebabkan mobil tersebut terguling. Kembali ke tempat di mana Detektif Ma diikat. Mereka yang akan menyiksa Detektif Ma malahan dikejutkan dengan keberadaan Ma yang di luar perkiraan mereka. Ma dulunya adalah seorang tentara dan juga atlet nasional judo yang sangat tangguh. Maka tidak heran para penjahat itu bisa dikalahkan dengan mudah olehnya. Lalu Detektif Ma secara cepat menaiki mobil yang akan pergi ke tempat transaksi narkoba antara Lee Mu-bai dan Tae Chang. Tidak ingin kehilangan kesempatan untuk meringkus dua penjahat besar sekaligus, Detektif Ma kemudian menghubungi timnya agar mereka datang ke tempat itu. Sambil menunggu timnya datang, Ma kemudian merencanakan sesuatu dengan aplikasi sirine polisi yang ada di ponselnya. Mendengar sirine polisi, kelompok Lee Mu-bai dan Tae Chang menjadi panik dan menjadi saling curiga. Akibatnya, perkelahian antara dua kelompok tadi tidak bisa terelakkan. Sesuai dengan rencana awal, Lee Mu-bai berhasil mengajar Tae Chang hingga hampir sekarat. Tidak lama berselang, Ketua Go dan timnya sudah sampai di tempat kejadian. Ketua Go kemudian mengirimkan foto Lee Mu-bai kepada Ketua Choi untuk meminta bantuan kepada polisi untuk menangkap mereka. Karena mereka datang hanya dengan jumlah 5 orang, Lee Mu-bai di sini terlihat sangat meremehkan kelompok Ketua Go. Setelah berkenalan lebih lanjut, kemudian terjadilah perkelahian yang menegangkan antara Ketua Go dan timnya melawan kelompok penjahat Lee Mu-bai. Sungguh tidak diduga-duga ternyata terdapat fakta yang sangat mengejutkan guys. Ternyata Detektif Yung Ho dulunya merupakan tentara khusus angkatan laut yang ditakuti karena kabarnya pernah membunuh seorang dengan bela dirinya. Detektif Jang ternyata merupakan juara dalam bela diri Muay Thai. Jae-hon yang masih dalam pengaruh obat terlarang ternyata dulunya adalah atlet baseball yang dimana dirinya memiliki fisik yang begitu tangguh. Dan Ketua Go ternyata dijuluki sang zombie oleh para polisi karena dirinya sudah 20 tahun menangani kasus kriminal berskala besar dan pernah mendapatkan 12 kali tusukan dan masih hidup hingga saat ini. Setelah berhasil mengalahkan anak buah dari Lee Mu-bai, kemudian Ketua Go mencoba mengejar Lee Mu-bai yang akan mencoba melarikan diri. Akan tetapi, pergerakan dari Ketua Go dihalangi oleh seorang wanita yang dimana ia merupakan tangan kanan dari Lee Mu-bai. Beruntung datang Detektif Ma yang datang untuk membantunya. Tetapi, Detektif Ma ini tidak bisa melesatkan pukulannya karena lawannya itu adalah seorang wanita. Kemudian Detektif Jang datang membantu mengalahkan wanita itu. Dan ternyata Detektif Jang menjadi sangat emosi karena Ma, orang yang sebenarnya ia cintai, dihajar oleh wanita itu. Setelah mendaratkan pukulan dan memojokkannya, Jang kemudian dapat mengalahkan wanita itu. Di dekat dermaga, Lee Mu-bai ternyata sudah bersiap dengan sebuah kapal untuk melarikan diri. Tidak disangka olehnya, ternyata Ketua Go sudah berada di dalam kapal yang dinaiki oleh Lee Mu-bai. Perkelahian mereka pun terjadi. Perkelahian Ketua Go dengan Lee Mu-bai berlangsung dengan menegangkan. Walaupun Ketua Go mengalami luka yang cukup banyak dari semua perkelahian dengan para penjahat, namun tetap saja Ketua Go berhasil mengalahkan Lee Mu-bai. Selang beberapa saat, para polisi yang diketuai oleh Ketua Choi tiba di lokasi. Dan di sini nampak kelompok dari Ketua Go yang berlakak cool di depan para polisi itu dengan memperlihatkan para penjahat yang sudah dikalahkannya oleh mereka berlima. Atas tindakan yang mereka lakukan itu, akhirnya Ketua Go beserta rekan-rekannya kembali mendapatkan tugas dari kepolisian dan menerima kenaikan pangkat secara bersamaan. Dan film pun berakhir. Sekian dulu untuk pembahasan alur cerita film kali ini guys. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.